Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal hayata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa ibadahu ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyatuhal akhwatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya atas segala kenikmatan yang tidak terhitung darinya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca sebuah nasihat penting dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Di halaman 540 ketika beliau menjelaskan tentang kelezatan dan kebahagiaan yang dicari oleh setiap hamba. Kata beliau rahimahullah, wa hahuna amrun azimun yajibu 'alal labibi al-i'tina'u bihi. Di sini ada perkara besar yang wajib diperhatikan oleh seorang yang cerdas. Wa huwa anna kamalal lizzah wal farahi was sururi wa na'imil qalbi wa ibtihajir ruhi tabi'un li amrayni. Itu bahwasannya sempurnanya kelezatan, kegembiraan, kesenangan, kenikmatan hati dan kebahagiaan jiwa itu dengan mengikuti dua perkara. Ahadihima, yang pertama, kamalil mahbubi fi nafsihi wa jamalihi, yaitu sempurnanya sesuatu yang dicintai pada zatnya dan keindahannya, wa annahu aula bi itharil hubbi min kulli ma siwahu, dan bahwasannya dia yang paling layak
untuk dicintai dibandingkan selainnya. Ini yang pertama. Wal amri tsani, sedangkan yang kedua, kamali mahabbatihi, sempurnanya kecintaan kepadanya. Wastibrahil wus'i fi hubbihi, dan mengerahkan segenap kemampuan di dalam membuktikan cinta kepadanya. Wa ithari qurbihi wal wusuli ilaihi ala kulli syai'in, dan mengutamakan agar bisa dekat dengannya dan sampai kepadanya atas segala sesuatu. Wa kullu akilin ya'lamu, semua orang yang berakal mengetahui, anna lidzata bihusulil mahbubi bihasabi quwwati mahabbatihi, bahwa kelezatan yang diraih dengan sesuatu yang dicintai itu sesuai dengan kekuatan cinta kepadanya. Fakullama kanatil mahabbatu aqwa, maka setiap kali kecintaan itu semakin kuat, kanatil lidzatul muhibbi akmal, maka kelezatan kepada sesuatu yang dicintai itu semakin sempurna. Lalu beliau memberikan contoh, falidzatu man istadza dhama'uhu bi idrakil ma'il az-zalal atau az-zulal, contohnya kelezatan orang yang sangat kehausan itu dengan apa? Mendapatkan air yang segar. Orang sangat haus sekali, maka kelezatannya dengan apa? Mendapatkan air yang segar. Wa man istadda ju'uhu bi akli ta'ami syahi, sedangkan orang yang sangat kelaparan, maka kelezatannya itu dengan apa? Memakan sesuatu yang dia sukai. Wa nadha'iru dzalika ala hasabi syauqihi, dan hal-hal yang semisal dengan itu sesuai dengan apa? Kerinduannya. Wa syiddati iradatihi, sesuai dengan kuatnya keinginan dia. Wa mahabbatihi, dan sesuai dengan kecintaan dia kepada sesuatu tersebut. Wa idza urifa hadza, maka jika hal ini setelah diketahui, falidzatu was-sururu wal farahu, maka kelezatan, kegembiraan, kesenangan, amrun matlubun fi nafsihi, itu merupakan perkara yang dicari. Bal huwa maqsudu kulli hayyin, bahkan kelezatan, ya, kegembiraan, kebahagiaan itu tujuan setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia. Semua makhluk hidup itu yang dia cari, yang dia inginkan, itu adalah kesenangan, kebahagiaan, kelezatan. Wa idza kanatil lidzatu matlubatan li nafsiha,
Maka jika kelezatan itu sesuatu yang dicari, yang diinginkan, yang diharapkan, fahiya tudhammu idza aqabat alaman a'zama minha. Maka kelezatan itu akan tercela apabila mengakibatkan penderitaan yang lebih besar darinya. Ini penting untuk diketahui. Semua orang itu pasti ingin meraih kebahagiaan. Ya. Seorang hamba itu tidak dicela dia mencari kebahagiaan. Bahkan setiap makhluk hidup itu pasti ingin mencari kebahagiaan, kesenangan, kelezatan. Namun kalau kesenangan itu mengakibatkan penderitaan yang lebih besar dari yang dia dapatkan, maka di saat itulah kelezatan, kesenangan, kegembiraan itu menjadi tercela. Au mana'at lidzatan khairan wa ajalla minha. Demikian juga sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan itu akan tercela kalau menghalangi kelezatan, kesenangan, kebahagiaan yang lebih baik dan lebih utama darinya. Fakaifa idza aqabat a'dhama al-hasarati, apalagi jika kesenangan tersebut mengakibatkan apa? Penyesalan yang paling besar. Wa fawwatat a'dhama ladzati wal musirrati, dan menyebabkan, terlebih lagi jika kelezatan tersebut menyebabkan orang itu, seorang hamba, kehilangan kelezatan dan kebahagiaan yang paling besar. Wa tuhmadu idza a'anat 'ala lizzatin 'azimatin daimatin mustaqirratin la tanghisa fiha wala nakida biwajhin ma. Namun kelezatan, kesenangan, kebahagiaan itu akan terpuji apabila kelezatan, kesenangan, kebahagiaan tersebut bisa membantu untuk mendapatkan, untuk meraih kelezatan, kebahagiaan yang besar, yang abadi, yang tidak ada kekeruhannya, tidak ada kekotorannya sedikit pun. Wahiyya lidzatul akhirati wa na'imuha wa tibul aisy fiha. Dan itu adalah kelezatan akhirat, kebahagiaannya dan kebaikan hidup di sana. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-A'la di ayat ke-16 dan 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kebanyakan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia ini, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa qala as-saharatu li fir'auna lamma amanu, dan para tukang sihir berkata kepada Firaun ketika mereka telah beriman. Ketika Firaun mengancam akan membunuh mereka, akan menyalib mereka, maka para tukang sihir yang telah beriman tersebut mengatakan kepada Firaun, faqdi ma anta qadhin. Maka wahai Fir'aun, putuskanlah, tetapkanlah apa yang ingin engkau putuskan.
innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya engkau hanya bisa memutuskan perkara di dunia ini. Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami. Liyaghfir lana khotoyana. Agar dia mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri. Dan mengampuni dosa sihir yang kau paksakan kepada kami. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah itu pahala balasan di sisinya lebih baik dan lebih kekal. Surat Toha ayat 72 hingga 73. Wallahu subhanahu khalaqal khalqa liyunilahum hadhi ladzah ad-daimata fi daril khuldi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya agar mereka bisa meraih kelezatan yang abadi di negeri yang kekal ini. Wa amad dunya famunqati'atun. Adapun dunia ini maka kesenangannya terputus. Wa ladzatuha la tasfu abadan wa la tadhumu. Sedangkan kesenangannya, kelezatan dunia ini tidak pernah akan bersih dan abadi. Pasti ada perkara yang mengotorinya, ada kekeruhannya. Coba kalau kita perhatikan ya, di dunia ini, sehatnya diselingi dengan sakit, perjumpaannya dengan orang-orang yang dicintai harus berakhir dengan perpisahan. Hidupnya harus berakhir dengan kematian. Bukankah ini kenyataan sifat dunia ini? Dunia ini kalau kita renungkan, kesenangannya itu semu. Kalau sehari membahagiakan, berhari-hari membuat sedih. Kalau sehari membuat tertawa, berhari-hari membuat menangis. Inilah kenyataan fakta kehidupan dunia yang kita rasakan. Ya. Tidak langgeng. Masa mudanya harus, kalau Allah berikan umur panjang, harus diakhiri dengan masa tua yang penuh berat, penuh penderitaan. Qala rahimahullah bi khilafil akhirah. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Fa inna ladzataha daimatun, di mana kesenangannya, kelezatannya kekal abadi. Wa naimuha khalisun min kulli kadarin wa alam. Kebahagiaannya bersih dari semua kekeruhan dan penderitaan. Fa fiha ma tastahil anfusu wa taladzul a'yun ma'al khuludi abadan. Dan di dalamnya terdapat semua perkara yang disukai oleh jiwa dan membuat pandangan bahagia di samping kekal abadi. Wala ta'lamu nafsun ma akhfallahu li-ibadihi fiha. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di dunia ini, tidak ada yang satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi hamba-hambanya di negeri akhirat tadi, min qurrati a'yun, berupa kebahagiaan yang menyejukkan mata. Bal fiha ma la 'ainun ra'at, bahkan di sana kebahagiaannya belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basharin, dan bahkan belum pernah terbetik, belum pernah terlintas di dalam hati atau pikiran ya, siapapun. Wa hadzal ma'na alladhi qasadahu an-nasih liqaumihi biqaulihi. Makna inilah yang dimaksud oleh orang yang menasihati kepada kaumnya dengan ucapannya.
sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min di ayat ke-38 dan 39, ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit. Wa innal akhirata hiya darul qarar, sedangkan sungguh kehidupan akhirat itulah kesenangan, kebahagiaan yang abadi, negeri yang abadi, yang kekal selamanya. Fa'akhbarahum, jadi dia ini mengabarkan kepada kaumnya, anad dunya mata'un yustamta'u biha ila ghairiha, bahwa sungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang dinikmati untuk mendapatkan kesenangan yang lain, bukan kesenangan yang abadi. Wa anal akhirata hiyal mustaqar, sementara yang abadi itulah negeri akhirat. Wa idza urifa anna ladzatid dunya wa na'imaha mata'un wa wasilatun ila ladzatil akhirah, jika telah diketahui bahwa kesenangan-kesenangan dunia dan kenikmatan itu dan kenikmatannya itu hanyalah kesenangan dan sarana menuju kesenangan akhirat. Walidzalika khuliqatid dunya waladzatuha, dan untuk itulah dunia itu dan kelezatannya diciptakan. Fakullu ladzatin aw lidzatin a'anat ala lidzatil akhirah, maka semua kelezatan, semua kesenangan yang membantu untuk meraih kesenangan akhirat, wa ausalat ilaiha, dan mengantarkan kepadanya, lam yuzamma tanawuluha, itu tidak dicela meraihnya. Kalau seorang itu di dunia ini dia bersenang-senang, dia makan, minum dan yang lainnya, tujuan dia untuk mendapatkan, untuk membantu meraih akhirat, maka itu tidak dicela. Bal yuhmadu bihasabi isoliha ila lidzatil akhirah, bahkan itu semua akan terpuji sesuai dengan sejauh mana mengantarkan kepada kelezatan akhirat. Idza urifa hadza, jika hal ini telah diketahui, fa'a'zamu na'imil akhirati walidzatuha, maka kebahagiaan dan kelezatan akhirat yang paling besar, kenikmatan di akhirat dan kelezatan yang paling besar, an-nadharu ila wajhi rabbi jalla jalaluh, yaitu memandang wajah Allah Jalla Jalaluh yang maha besar. Wasima'u kalamihi minhu, dan mendengarkan firman-Nya langsung darinya, tanpa perantara, tanpa penerjemah. Wal qurbu minhu, dan berdekatan kepadanya. Kama thabata fi shahihi fi hadithi ru'yah, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih tentang melihat wajah Allah. Fawallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaihi,
tidaklah Allah memberikan karunia kepada mereka apapun yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya nomor 181. Wa fi hadits akhar, dalam hadis yang lain, innahu idza tajalla lahum, sesungguhnya jika Allah menampakkan kepada mereka, wa ra'auhu, dan mereka telah melihatnya, nasu mahum fihi minan na'im, mereka akan melupakan semua kenikmatan yang mereka rasakan. Namun dalam footnote di sini disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Umar bin Mudrik Al-Qas, yang kata Yahya bin Ma'in kadzab, ya, seorang yang dikenal sebagai pendusta, ya. Riwayatnya tidak sahih. Wa fi Nasa'i wa Musnadil Imami Ahmad, dalam riwayat An-Nasa'i dan Musnad Imam Ahmad, min hadits Ammar ibn Yasirin, dari hadis Ammar bin Yasir, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi, di dalam doa beliau mengatakan, wa as'aluka lizzatan nadhari ila wajhika wasyauqi ila liqa'ik, dan aku memohon kepadamu lezatnya melihat wajahmu dan rindu berjumpa denganmu. Wa fi kitab sunnah li Abdullah ibn Imam Ahmad marfu'an, dalam kitab as-sunnah karya Abdullah putra Imam Ahmad, diriwayatkan secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi, ka'annan nasa yaumal qiyamati lam yasma'u al-Qur'ana, seakan-akan manusia pada hari kiamat nanti mereka belum pernah mendengarkan Al-Qur'an. Idza sami'uhu minar rahmani, namun ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an itu langsung dari Ar-Rahman, faka'annahum lam yasma'uhu qabla dzalik, seakan-akan mereka belum pernah mendengarnya sebelum itu. Di dalam footnote disebutkan wal marfu'u la yasih, riwayat yang marfu' itu tidak sahih, li'anna fihi Ismail ibn Rafi' al-Madini. Di dalam riwayat ini terdapat seorang perawi, ya, dalam sanadnya yang bernama Ismail bin Rafi' al-Madani. Dia seorang yang dhaif, yang perawi yang lemah. Qala rahimahullah, wa idza urifa hadza, jika hal ini telah diketahui, fa'a'dhamul asbabi allati tuhassilu hadhil lidzah, maka sebab terbesar yang akan bisa kepada kelezatan ini, huwa a'dhamu lidzatid dunya 'alal itlaq, maka itu merupakan kelezatan dunia yang paling besar secara mutlak. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Apakah itu, kata beliau rahimahullah, wa huwa lidzatu ma'rifatihi subhanahu wa lidzatu mahabbatihi, yaitu kelezatan mengenal Allah dan kelezatan mencintainya. Fa inna dzalika huwa jannatud dunya wa na'imuhal 'ali, karena itu merupakan surga dunia dan kenikmatannya yang tinggi. Wa nisbatu lidzatiha alfaniyati ilaihi katiflatin fi bahrin,
kalau membandingkan kelezatan-kelezatan dunia yang fana, yang akan ya berakhir, yang tidak kekal, dibandingkan dengan kelezatan ini, itu seperti membandingkan setitik air di lautan. Fa inna ruha wal qalba wal badana innama khuliqa lidzalik. Karena sungguhnya ruh, hati dan badan hanyalah diciptakan untuk itu. Yaitu untuk apa? Mengenal Allah dan mencintainya. Fa'at yabu ma fid dunya ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Maka sesuatu yang paling baik di dunia ini adalah mengenal Allah dan mencintainya. Wa aladzu ma fil jannati ru'yatuhu wa musyahadatuhu. Sedangkan kelezatan yang paling besar di jannah itu adalah melihat wajah Allah dan menyaksikannya. Jadi tidak bisa dibandingkan kenikmatan surga yang sudah demikian, yang kita saja belum bisa menggambarkannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan melihat apa? Wajah Allah. Karena tidak mungkin namanya makhluk, surga yang merupakan makhluk, bisa dibandingkan keindahnya dengan Sang Khalik yang menciptakan surga itu sendiri. Famahabbatuhu wa ma'rifatuhu qurratul uyuni. Jadi mencintai Allah dan mengenalnya merupakan perkara yang menjadikan mata bahagia, yang membahagiakan pandangan mata, menyejukkan pandangan mata. Walidzatul arwah, merupakan kelezatan ruh. Wa bahjatul qulub, merupakan kebahagiaan hati. Wa naimud dunya wa sururuha, merupakan kenikmatan dunia dan kegembiraannya. Bal ladzatud dunya al-qati'atu an dzalika tanqalibu alaman wa adzaban. Bahkan semua kesenangan dunia kalau terputus dari itu, kalau seandainya seorang hamba itu mendapatkan seluruh kesenangan dunia namun tidak mengenal Allah dan tidak mencintainya, maka semua kenikmatan dunia itu akan berubah menjadi penderitaan dan siksaan. Wa yabqa sahibuha fil ma'isati dhanki. Dan orang yang mendapatkan segala kesenangan dunia namun tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, dia akan tetap dalam kehidupan yang sempit, dalam penderitaan. Falaisatil hayatu thayyibah illa billah. Sehingga kehidupan yang baik itu hanya dengan Allah, dengan mengenal Allah dan mencintainya. Wa kana ba'dul muhibbin tamurru bihi awqatun. Dahulu sebagian orang-orang yang kuat cintanya kepada Allah, ketika berlalu sekian waktu, fayaqulu, maka ada yang mengatakan, in kana ahlul jannati fi misli hadza, seandainya penduduk jannah itu merasakan kebahagiaan seperti ini yang dia rasakan, karena dia mencintai Allah, mentaatinya, innahum lafi aishin thayyibin, sungguh mereka benar-benar dalam kehidupan yang sangat baik. Wa kana ghairuhu yaqulu, yang lainnya mengatakan, lau alimal muluku ma nahnu fihi, seandainya para raja, para penguasa itu mengetahui kenikmatan, kebahagiaan yang kami rasakan, kebahagiaan hati mereka karena iman mereka, karena ketaatan mereka, karena cinta mereka kepada Allah, karena mengenalnya mereka kepada Allah, la jaladuna alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan berusaha merebut kebahagiaan yang kami rasakan dengan pedang-pedang mereka.
Wa idza kana sahibul mahabbati al-batilah allati hiya adzabun ala qalbil muhib yaqulu fi halihi. Sedangkan orang yang di dunia ini mencintai sesuatu yang batil, dia hanyalah mencintai kesenangan-kesenangan dunia, dan kesenangan dunia itu tidak digunakan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan ridhonya, maka orangnya itu hanya akan merasakan penderitaan, dan dia akan mengatakan wa man nasu ilal asyikuna dzawul hawa. Dia akan mengatakan manusia itu tidak lain hanyalah orang-orang yang asyik. Asyik itu orang cinta karena syahwat, ya, cinta yang tercela. Dzawul hawa, orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'syik. Kata dia, enggak ada kebaikan pada orang yang tidak, ya, mencintai dan tidak rindu. Ya. Wa yaqulul akhar, yang lainnya mengatakan ufin lid dunya mata lam yakun sahibud dunya muhibban aw habiban. Celaka dunia ini, kapan saja orang yang di dunia ini dia tidak mencintai atau dicintai. Sebatas itu. Ya, kesenangan orang-orang yang berusaha meraih dunia. Fa kaifa bil mahabbah allati hiya hayatul qulubi wa ghadaul arwahi. Maka bagaimana mungkin bisa dibandingkan kecintaan kepada Allah yang merupakan kehidupan hati dan merupakan asupan ruh, asupan jiwa. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang mencintai dunia tadi. Walaysa lil qalbi lidzatun wala naimun wala falahun wala hayatun illa biha. Dan hati itu tidak akan merasakan kelezatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kehidupan yang hakiki kecuali dengannya. Kecuali dengan apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faqadahal qalbu, kalau hati kehilangan itu semua, kana alamuhu a'zama min alamil aini idza faqadat nuraha. Maka penderitaannya lebih besar dibandingkan penderitaan mata yang kehilangan cahayanya. Wal udhuni idza faqadat sam'aha, lebih besar dari penderitaan telinga apabila sudah kehilangan daya mendengarnya, sudah tidak mampu lagi mendengar. Apa manfaatnya telinga kalau sudah tidak mampu lagi mendengar? Wal anfi idza faqada syummaha, demikian juga sudah kehilangan daya ciumnya, ya, sudah tidak mampu lagi mencium. Wal lisani idza faqadat nutqahu, demikian juga seperti lisan yang sudah tidak mampu lagi berbicara. Bal fasadul qalbi, bahkan rusaknya hati, idza khala min mahabbati fatirihi, apabila hati itu kosong dari mencintai penciptanya, wa barihi,
Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ilahi sembahannya al-haq yang sebenarnya, a'dhamu min fasadil badan, akan lebih besar dibandingkan kerusakan badan, idza khala minar ruh, apabila badan itu telah kosong dari dari nyawa. Kalau badan sudah kehilangan nyawa, maka dia akan hancur, akan rusak. Wa hadza amrun la yusaddiqu bi illa man fihi hayatun. Namun kata beliau, perkara ini tidak akan diyakini, tidak akan dibenarkan kecuali orang yang di dalam hatinya terdapat kehidupan. Wa ma lijurhin bimayyitin ilam, kata orang Arab, kalau orang itu sudah meninggal, maka melukai dia itu sudah tidak akan menyakitinya lagi. Ya. Kalau orang sudah meninggal, ya dia dicincang, disiksa pun tidak akan merasakan lagi badannya. Jadi yang membenarkan perkara ini itu hanyalah orang-orang di dalam hatinya ada kehidupan. Kalau di dalam hatinya tidak ada kehidupan lagi, na'udzubillah, dia tidak akan merasakan hal semacam ini. Wal maksud, ya, maksud dari penjelasan ini semua, kata beliau, anna a'dhama ladzatid dunya, bahwa kelezatan dunia yang paling besar huwa as-sababu al-musil ila a'dhamil ladzah fil akhirah, yaitu adalah sebab yang akan mengantarkan seorang hamba untuk meraih kelezatan yang paling besar di akhirat. Inilah yang menjadi kesimpulan dari penjelasan beliau. Bahwa kelezatan yang paling besar di dunia ini adalah kelezatan yang akan bisa menyampaikan seorang hamba kepada kelezatan, ya, yang paling besar di akhirat. Yaitu apa? Iman, amal soleh, yang itu merupakan bentuk dari mengenal Allah dan mencintainya. Maka jika kita memiliki prinsip hidup menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih ridha Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Namun jika kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan kita, maka ketahuilah dia akan menyesal ketika penyesalan itu tidak ada gunanya. Inilah kebanyakan manusia yang, ya, mereka dalam melihat dunia itu seakan-akan dunia itu sebagai tujuan abadi. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Saidul Khatir di halaman 436, wa kullul khasir man ba'al baqiyata bihadil faniyatin an-naghisah. Orang yang benar-benar merugi adalah orang yang menjual kesenangan yang abadi di akhirat nanti dengan dunia yang fana ini, yang tidak kekal, yang penuh kesusahan ini. Wasaidu man arafat dunya haqqa ma'rifatiha. Sedangkan orang yang bahagia adalah orang yang mengenal, mengerti hakikat dunia ini dengan sebenarnya. Wa annaha qantaratun lil abur atau lil ubur,
yang mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah jembatan, hanya jembatan untuk lewat. Fata'ahaba lil jawazi, sehingga dia pun mempersiapkan diri untuk melewatinya. Wastadhara minaz zadi lirrahil, sehingga dia bersiap-siap, dia serius menyiapkan perbekalan untuk perjalanan ilan naimi daim, menuju kenikmatan abadi, alladzi la yabqa ma'ahu atharun lima lakia, yang kenikmatan abadi itu tidak akan menyisakan bekas kesusahan apapun yang pernah dia jumpai. Seberapapun berat penderitaan dia di dunia, dia miskin, dia di dunia ini susah, sakit-sakitan, kekurangan harta, ya, kehilangan orang yang dia cintai, seberat apapun penderitaan di dunia, kalau dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tidak ada yang tersisa dari semua penderitaan itu, seberat apapun. Oleh karena itulah orang yang berakal akan mengutamakan yang kekal atas yang abadi. Orang yang berakal akan mengutamakan yang kekal abadi atas dunia yang fana. Sedangkan orang yang celaka, orang yang tidak berakal adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jadi kita di dunia ini tidak dicela. Kita berusaha mencari harta, kita berusaha mendapatkan kesenangan, tetapi yang tercela itu apabila kesenangan, kenikmatan itu memutus jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan pada kesenangan apapun kalau ujungnya neraka. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Saidul Khatir di halaman 245, "Fad-dunya mahbubatun matlubatun lit-taba." Dunia ini dicintai dan diinginkan menurut tabiat. Wajar manusia itu mencintai dunia. La raiba fi dzalik. Tidak ada keraguan tentang itu. Wala unkiru ala talibiha wa mu'athiri syahawatiha. Saya tidak mengingkari orang yang mencari dunia, orang yang ingin mendapatkan kesenangannya. Walakin, tetapi kata beliau, yambaghi lahu, seorang hamba itu harus an yanzur, memperhatikan fi kasbiha, bagaimana dia mengusahakan dunia, mengusahakan harta, wa ya'lamu wajha akhdiha, dia harus mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Apakah yang dia tempuh itu jalan yang halal, yang diridhai Allah? Litaslama lahu akibatul ladzatihi, agar akibat kesenangannya tetap memberikan keselamatan untuknya. Wa illa, jika tidak, kalau seorang itu hanya memburu dunia, memburu kesenangan dunia, tapi tidak memperhatikan yang halal yang haram, tidak mempedulikan larangan Allah, dia langgar. Fala khaira fi lidzatin min ba'diha nar, maka tidak ada kebaikan pada kesenangan jika setelah itu ujungnya adalah neraka, jika akibatnya hanyalah neraka.
Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita memohon kepada Allah istiqomah menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar yang Allah ridhoi, jalan tauhid was sunnah yang tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita dengarkan bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.